Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit adalah berharap pada manusia. Ali bin Abi Thalib. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Insya Allah kabar baik ya hari ini. Amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang. Salam kenal dengan saya Maya. Semoga kalian suka ya dengan video yang saya share kali ini. Semangat pagi teman-teman semua, lagi pada ngapain hari ini? Ada yang lagi sibuk beberes rumah mungkin, ada yang masih sibuk dengan declutteringnya, ada juga mungkin yang udah santai karena semua kerjaan udah rapi, udah dikerjain dari pagi, atau mungkin ada yang lagi jalan-jalan. Ya, saya harap semoga semuanya dalam keadaan bahagia ya. Kalau kita dalam keadaan bahagia mengerjakan apapun kayaknya rasanya lebih ringan gitu ya. Oke, balik lagi kita akan ngomongin tentang gaya hidup minimalis yang sebenarnya sampai sekarang saya ini masih berjuang banget ya, struggling banget untuk bisa benar-benar apa ya, menjalankannya. Emang seberat itu ya Teh gitu. Ya sebenarnya enggak juga sih, mungkin ada apa ya, tips-tips yang memang belum bisa saya jalankan aja, jadi rasanya kayak berat gitu ya. Apalagi buat kita yang perempuan nih, seperti saya, salah satu tantangan dalam hidup minimalis itu adalah berpisah dari barang-barang yang sifatnya itu sentimental gitu ya. Jadi ada historicalnya, ada sejarahnya gitu. Saya pikir awalnya cuma sedikit aja gitu yang ngalamin kesulitan untuk berpisah dengan barang-barang kayak saya ini. Tapi ternyata enggak juga ya. Ternyata banyak juga perempuan yang merasakan apa ya, perasaan yang sama. Oke, di video kali ini saya mau bercerita. Silakan teman-teman cari tempat ternyaman, mau duduk boleh, mau selonjoran boleh, mau tiduran boleh. Kayak mau apa, meditasi ya. Ada sedikit cerita. Jadi gini, teman saya itu karena suaminya memang sering gitu dipindah tugaskan ke luar kota. Satu waktu mau dipindahkan lagi ke luar kota, sementara dia sudah beli rumah di Jakarta ceritanya. Nah, setelah itu si teman saya ini ngerasa kayaknya seneng sih gitu suaminya bisa naik jabatan gitu kan, tapi resikonya memang harus keluar kota. Dan resiko yang lain yang lebih berat adalah harus ninggalin rumah yang selama ini dia sayang-sayang. Karena kenapa dia dapetinnya itu dengan apa ya, kalau kata dia, dengan susah payah gitu, sampai babak belur segala macam gitu lah, kalau kata dia ya. Terus akhirnya dia ngerasa, aduh sayang banget ini kalau rumah ditinggal, padahal udah apa ya, udah saya rapi-rapi, udah saya bikin senyaman mungkin gitu. Nanti di sana dapat nggak ya tempat yang lebih nyaman kayak di sini, kayak gitu pemikirannya dia. Terus kata suaminya nih, kalau memang nggak mau dijual ya udah nggak apa-apa kita sewain aja gitu kan. Aduh nanti kalau disewain yang nempatinnya orangnya bersih apa enggak ya? Jangan-jangan orangnya nggak suka yang bersih-bersih dalam artian jorok gitu. Nanti rumahnya rusak dong. Nanti rumahnya aduh sayang banget. Jadi kayak blunder gitu teman-teman. Nggak ada solusi karena mau dijual nggak boleh, mau disewain juga khawatir kayak gitu. Ada lagi kisah lain yaitu teman saya itu anaknya kalau tidur harus, apa ya, pakai bantalnya dia waktu bayi gitu. Sampai anaknya besar usia SMA, itu anaknya tidurnya itu harus pakai bantal tersebut. Jadi satu waktu, anaknya ini lagi pergi kemah gitu ya, untuk beberapa hari, terus bantal itu lupa nggak kebawa. Tengah malam diteleponin disuruh nganterin itu bantal. Padahal kalau dipikir-pikir ya, itu jaraknya lumayan jauh banget. Dan akhirnya daripada nanti anaknya nggak bisa tidur uring-uringan sampai pagi ya kan, teman saya ini sama suaminya pergi jauh-jauh cuma untuk nganterin bantal. Karena ditanya mau dibawain apa lagi biar sekalian, nggak ada, cuma mau bantal aja katanya. Nah itu teman-teman, dua kisah yang apa ya, ngasih gambaran ke kita bahwa kita ini kalau begitu terikat dengan satu barang kayaknya apa ya, jadi ada beban, jadi ada masalah yang sebenarnya itu harusnya nggak jadi masalah gitu. Kenapa sih? Ya rata-rata biasanya ya ketika kita nggak mau lepas dari satu barang itu, satu benda, itu biasanya karena historicalnya itu terlalu kuat gitu. Kayak contohnya tadi rumah, ya kan? Karena dibelinya dengan susah payah, lalu dirapihinnya sampai, menghabiskan banyak waktu gitu. Terus kalau yang kisah teman saya yang anaknya bantalnya itu harus yang itu nggak boleh yang lain, karena memang dari bayi bantalnya yang itu dan dia nggak pernah mau ganti.
Sama seperti mereka, sebetulnya saya juga merasakan hal yang sama, tapi mungkin dengan kasus yang berbeda. Mungkin dari apa ya, hal-hal yang kecil sampai juga hal yang besar gitu. Tapi memang kadang-kadang menurut saya juga sih, untuk berpisah dengan barang-barang ini adalah tantangan terberat ya, dibandingkan harus mengurangi belanja, dibandingkan harus apa ya, berpikir 2 kali sebelum belanja dan lain-lain gitu ya. Tantangan berpisah ini lebih berat menurut saya. Nggak tahu sih menurut teman-teman yang lain ya gimana, boleh komen di kolom komentar kira-kira tantangan apa sih yang lebih berat gitu ya, yang teman-teman alami selama menjalankan gaya hidup minimalis ini. Ada contoh lain adalah, ini saudara ya, saudara saya itu terpaksa harus menjual mobilnya karena memang udah nggak ada yang bisa bawanya lagi gitu. Kenapa? Karena kebetulan suaminya sudah meninggal, lalu kebetulan istrinya juga memang sudah usia lanjut gitu ya, nggak mungkin bawa mobil sendiri, dan semua anak-anaknya sudah ada kendaraan sendiri gitu. Jadi ya mobil ini untuk apa lagi gitu. Nanti kalau mau pergi-pergian mama bisa sama salah satu anak-anaknya aja gitu menurut anak-anaknya. Akhirnya, diputuskanlah, kendaraan itu untuk dijual. Tapi ketika mau dijual dan udah apa ya, udah deal gitu sama pembeli barunya, ada perasaan sedih, ada perasaan kayak gimana gitu. Yang pertama mungkin jadi ingat sama almarhum suaminya gitu yang pertama. Terus yang kedua, ingat mobil itu udah nemenin mereka selama itu gitu ya, nemenin mereka waktu apa ya, mungkin anak-anaknya masih pada nebeng gitulah ya sama orang tuanya. Jadi historical orang-orang itu beda-beda, bahkan kadang-kadang kita yang di luar dari apa ya, lingkaran itu, kita nggak paham, kita nggak ngerti gitu. Rasanya kayak nggak masuk akal deh, berlebihan deh, lebay ah kayak gitu. Padahal kalau untuk orang yang ngerasain sendiri gitu ya, itu sesuatu yang apa ya, yang berat banget. Iya sih, karena memang pisah sama barang-barang apalagi yang kita sayang itu, aduh rasanya itu kayak yang sesuatu banget gitu. Kenapa perempuan lebih sulit untuk melepaskan, sesuatu ya gitu termasuk barang-barang? Mungkin karena perempuan itu termasuk makhluk yang hormonal kali ya. Jadi apa-apa tuh dipakainya tuh perasaan duluan gitu. Beda sama cowok, kalau cowok itu kan lebih mengedepankan apa ya, logikanya gitu, otaknya lah dibandingkan hatinya gitu. Tapi bukan berarti perempuan itu nggak bisa juga ya melepaskan keterikatan sama barang, bisa, cuma memang butuh effort, butuh apa ya, kerja keras, usahanya tuh lebih dikencangin lagi gitu. Karena segala sesuatu itu kan harus seimbang ya teman-teman. Jadi kalau dalam setiap momen kita selalu mengandalkan perasaan, itu ngerepotin banget. Tapi juga kalau setiap momen atau setiap keadaan itu kita selalu mengandalkan logika, aduh itu juga nyusahin. Jadi semuanya harus seimbang, harus balance. Jadi memang kita apa ya, pinter-pinter lah gitu bisa memilah kira-kira apa-apa aja sih yang penting di dalam hidup kita itu ya dipertahankan gitu ya. Kalau sekiranya nggak penting, cuma bikin ribet, cuma bikin pusing, ya udahlah dilepaskan aja, diikhlasin buat yang lain. Ngomong apaan? Ya pokoknya kira-kira gitu deh. Intinya hidup minimalis itu kan hidup yang simple ya, hidup yang sederhana. Kita bisa apa ya, membedakan kira-kira apa yang kita butuhkan dalam hidup dan apa yang sekiranya masih bisa kita lepaskan, masih bisa kita berikan ke orang lain. Sebaiknya jangan terlalu apa ya, terlalu ditahan-tahan. Belajar melepaskan atau bahasa kerennya adalah attachment ya. Kalau dalam agama mungkin ikhlas, keikhlasan. Ketika kita sudah ikhlas sama sesuatu atau sama seseorang mungkin rasanya akan ringan aja gitu ya, biasa aja. Nggak ada sesuatu yang bikin gimana gitu ya. Begitu juga dengan barang-barang. Ya intinya hidup minimalis itu emang gak mudah. Apalagi buat kita yang hobinya belanja. Hobi beli barang cuma karena lucu bukan karena fungsinya gitu ya. Ada beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan supaya kita bisa melakukan attachment atau dengan mudah melepaskan keterikatan kita terhadap sesuatu. Insya Allah di kesempatan berikutnya nanti kita akan bahas ya kira-kira usaha apa aja sih yang bisa kita lakukan supaya kita nggak terlalu terikat dengan barang-barang yang kita punya. Baik, terima kasih teman-teman sudah berkenan ya untuk menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Tereska Maya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.